Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana kita membuat rencana pembelajaran semester untuk pembelajaran daring. Banyak sekali setelah saya memperkenalkan 4 ruang belajar, banyak sekali permintaan dari para dosen, contoh bagaimana menuangkannya dalam bentuk RPS. Dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan buat RPS ajaran daring dengan mengacu kepada framework pembelajaran yang telah saya kembangkan, yaitu Pedati. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum masuk ke RPS, saya ingin ulas kembali tentang ruang belajar dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sering saya bahas berulang-ulang bahwa ruang belajar zaman now itu ada 4. Yang pertama adalah 2 pertama itu adalah kategori pembelajaran yang sifatnya pembelajaran yang real time, synchronous learning, yang terikat oleh waktu. Nah, ini ada 2 Bapak Ibu sekalian yang tak sebut dengan tatap muka. Tatap muka itu adalah pembelajaran yang antara yang belajar dan membelajarkan bisa terjadi secara real time, waktunya ya bersamaan dan ruang yang sama, gitu ya. Makanya kita sebut dengan tatap muka. Kemudian yang kedua adalah tatap maya, yaitu pembelajaran yang terjadi antara yang belajar dan yang membelajarkan, itu berada pada waktu yang bersamaan, tapi di ruang atau di tempat yang berbeda satu sama lain. Nah, biasanya kita gunakan teknologi sinkronus, diantaranya adalah web conference, ya, seperti Webex, kemudian Zoom Cloud Meeting, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dan 4 itu adalah kategori pembelajaran yang sifatnya tidak cut oleh waktu atau asynchronous learning. Yang pertama adalah self-paced asynchronous atau belajar mandiri. Nah, ini ruang belajar 3, artinya mahasiswa itu dapat belajar kapan saja dan di mana saja ketika mereka kita berikan objek belajar atau materi digital yang mereka bisa akses kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang keempat itu adalah ruang belajar keempat, ya, sebut kolaboratif. Nah, di sini adalah upaya kita memfasilitasi terjadinya interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan kita melalui atau mahasiswa dengan narasumber lain melalui aktivitas pembelajaran yang terjadi secara asinkronis. Jadi aktivitas pembelajaran yang kita ciptakan di ruang belajar 4 diantaranya adalah chatting atau chat forum, biasanya yang umum. Kemudian yang kedua adalah forum diskusi, dan yang ketiga adalah assignment. Nah, ini yang akan kita optimalkan di ruang belajar 1, 2, 3, dan 4. Nah, dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu sekalian, untuk RPS ruang belajar 1, nampaknya saya tidak ingin memberikan satu contoh. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana untuk melakukan proses pembelajaran di ruang belajar 2, ruang belajar 3 dan 4, dan secara daring. Karena di ruang belajar 3 dan 4 bisa secara luring sebenarnya, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika pembelajaran harus dilaksanakan daring untuk ruang 2 dan ruang belajar 3 dan 4, seperti apa RPS-nya. Nah, ini saya berikan contoh untuk satu mata kuliah saya yang pernah saya lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Ini contoh RPS pembelajaran daring. Sebagai contoh, Bapak Ibu, katakanlah saya punya satu mata kuliah. Mata kuliah adalah desain e-learning, dosennya adalah saya sendiri, kebetulan ada satu pokok bahasan, katakanlah interaksi pembelajaran asinkron dan daring, begitu ya Bapak Ibu. Nah, RPS ini saya adopt dari satu buku, gitu ya, atau lampiran disertasi saya yang berjudul Pedati, dan sudah dihakikan begitu. Dan jika Bapak Ibu ingin melihat buku ini, Bapak Ibu bisa ambil di ResearchGate.net saya, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dari pokok bahasan interaksi pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, sedianya gitu dalam e-learning itu kita ada kegiatan yang dinamakan dengan program mapping, atau di sini pemetaan materi lah. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, yang ideal itu dalam pembelajaran mandiri itu adalah materi itu kita pecah-pecah menjadi materi yang modular, kecil-kecil, atau chunking. Nah, supaya chunking,
setiap pokok bahasan saya akan turunkan lagi menjadi beberapa sub pokok bahasan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, katakanlah dari pokok bahasan interaksi pembelajaran asinkron ini saya bagi dalam 3 sub pokok bahasan. Misal ya, yang pertama adalah interaksi dalam pembelajaran daring itu sendiri. Yang kedua adalah bentuk-bentuk interaksi pembelajaran daring. Nah, kemudian bagaimana memfasilitasi interaksi pembelajaran daring. Jadi ada sub pokok bahasan. Nah, dari 3 sub pokok bahasan ini, masing-masing sub pokok bahasan saya pecah lagi menjadi beberapa learning point. Nah, learning point dipecah ini penting supaya learning object yang kita berikan kepada mereka itu cukup komplit, lengkap gitu. Nah, nanti setiap satu learning object, satu pokok materi ini atau satu learning point ini, Bapak Ibu sekalian, dapat diwakili oleh lebih dari satu learning object gitu ya. Nah, katakanlah Bapak Ibu, saya ambil yang sub pokok bahasan yang ketiga, saya bagi menjadi 3 learning point. Ya. Learning point yang pertama adalah konsep dan prinsip community of inquiry. Saya pakai teorinya Garrison dan kawan-kawan. Kemudian bagaimana memfasilitasi kehadiran sosial, bagaimana memfasilitasi kehadiran kognitif, dan bagaimana memfasilitasi teaching presence atau kehadiran pembelajaran. Nah, katakanlah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, dari satu sub learning point ini, nah ya untuk pembelajaran asinkronnya, saya jangan lihat yang ini, pembelajaran asinkronnya kita jadwalkan dari tanggal 21 sampai 27, katakanlah selama 1 minggu. Oke. Nah, untuk self asynchronous learning-nya atau belajar self study yang harus mereka lakukan, ini kolom ini Bapak Ibu sekalian, saya isi dengan beberapa objek pembelajaran. Nah, pertama untuk konsep dan prinsip community inquiry, saya berikan 2 video dan 1 slide presentasi buatan saya. Nah, video ini dapat mulung Bapak Ibu tentang community of inquiry dan pembicaraan tentang penjelasan tentang community inquiry dari Garrison sendiri dan beberapa dari yang lain, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang memfasilitasi kehadiran sosial, ambilkan juga dari mulung. Kebetulan dapat ini 5 tips bagaimana meningkatkan membuat social presence itu lebih interaktif. Di sini ada. Nah, kemudian untuk yang memfasilitasi kehadiran kognitif, saya juga temukan 1 video yang dapat saya berperan sebagai kurator konten gitu, pilih-pilih dan sebagainya. Kemudian memfasilitasi kehadiran pembelajaran saya sajikan dalam video. Nah, untuk mengukur semua ini Bapak Ibu sekalian, semua learning point ini saya akan kuis. Nah, pilihan ganda tentang fasilitasi interaksi dalam pembelajaran daring. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, saya baru menyiapkan bahan belajar digital untuk memberikan kesempatan kepada mereka melakukan self-paced learning. Nah, tapi ini tidak cukup kalau kita tidak dampingi dengan beberapa aktivitas ruang belajar 4. Jadi ini ruang belajar 3, ini masih kita menyiapkan istilah saya itu queen. Nah, queen ini tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada king. Nah, kingnya ini saya beri 2 untuk 1 sub pokok bahasan ini ya. Pertama adalah diskusi. Nah, di sini saya buatkan forum diskusi Bapak Ibu. Forum diskusi ini berbasis kasus. Saya siapkan 1 video berikut, kemudian mereka suruh melihat. Nah, dalam video tersebut menggambarkan 1 upaya melakukan social presence. Nah, kemudian saya tanya mengapa bentuk social presence tersebut penting. Kemudian silahkan berikan argumentasi dengan mendasarkan pada konsep psikologi komunikasi yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi saya kaitkan dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, katakanlah di sini tentang psikologi komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran. Nah, bisa saja kita elaborasi mereka untuk membahasnya dari sudut pandang yang lain dalam diskusi ini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa Bapak Ibu berikan lebih dari 1 diskusi untuk sub pokok bahasan yang ini. Nah, katakanlah saya tidak menggunakan lebih dari 1 diskusi, saya juga dampingi dengan tugas di sini ya untuk memastikan mereka telah menguasai sub pokok bahasan ini. Saya berikan tugas. Tugasnya misalnya seperti ini. Tugasnya itu syaratnya itu adalah harusnya relevan dengan capaian pembelajaran. Yang kedua adalah kontekstual dan
kalau bisa kontemporer dan berbasis kasus, gitu ya, seperti ini. Ya. Amati pengalaman Anda dalam mengikuti kuliah daring. Pilih salah satu dosen, ini ekstrim banget yang saya minta. Pilih salah satu dosen yang menurut Anda telah melaksanakan prinsip community of inquiry dan satu dosen yang belum melaksanakan prinsip COI. Di sini ada unsur otonomi yang kita berikan kepada mahasiswa untuk memilih kasusnya. Bisa saja sih kasus yang kita sudah siapkan atau kita berikan sendiri. Nah, kemudian di sini mereka diberikan tugas. Buatlah penjelasan Anda tentang pertama apa saja bentuk COI yang dilakukan oleh dosen tersebut, atau bandingkan dengan dosen yang sebaliknya, perbedaan apa yang Anda rasakan. Nah, bisa tambah di sini pengaruh apa yang dirasakan oleh mahasiswa ketika ada asuhan pembelajaran dengan prinsip COI, dan apa yang dirasakan ketika pembelajaran dilakukan tanpa prinsip COI tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini yang penting di sini. Saya minta mereka untuk menjelaskan analisis mereka terhadap ini tidak menggunakan cara biasanya. Cara biasanya kan mereka suruh bikin makalah dan lain sebagainya. Saya ingin coba hindari di sini, tapi saya minta mereka menyajikan apa yang telah mereka pelajari tersebut dengan menggunakan teknologi atau tool atau aplikasi atau tertentu yang mereka kuasai. Misalnya kalau yang suka podcast, boleh pakai podcast. Yang bisanya dengan video, boleh dia buat dalam video. Atau dalam bentuk infografik, mereka buat dalam infografik. Atau mungkin dalam slide presentasi, saya bebas. Jadi saya bebaskan bagaimana cara mereka menyajikannya. Nah, ini saya berikan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya berikan seperti ini, Bapak Ibu? Karena saya ingin mendorong mereka untuk memiliki literasi teknologi dan literasi media, sambil kita menggunakan melalui mata kuliah yang kita ajarkan. Nah, selesai rencana kita untuk yang asinkron, ya, pembelajaran asinkron di sini, Bapak Ibu sekalian, sehingga terjadi proses pembelajaran mandiri antara kita dan mahasiswa. Dengan adanya ini, Bapak Ibu sekalian, objek pembelajaran, maka kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan konten. Nah, tapi dengan ini kita akan berikan, dengan yang adanya aktivitas ini, kita akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan kita, berinteraksi dengan mahasiswa lain, berinteraksi mungkin dengan narasumber lain kalau kita buat, termasuk yang membuat video YouTube ini, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini baru kita rancang ruang dari 3 dan 4. Nah, kalau pola yang kita lakukan adalah 3, 4 dulu baru 2, maka tatap maya kita akan laksanakan setelah tanggal 27. Nah, di sini. Nah, ya. Jadi di sini ada acara sinkronnya. Kalau kita merencanakan setelah belajar dulu dan pelajari di luar rumah dengan di rumah masing-masing dengan menggunakan dengan asynchronous learning misalnya, ya, maka setelah itu maka kita akan adakan tatap maya. Tapi tatap maya di sini Bapak Ibu sekalian kita jadwalkan tanggal 28 katakanlah pagi gitu sampai jam 10.30 melalui web conference misalnya dengan Zoom. Kemudian diberikan linknya kepada mereka kalau sudah terjadwal oleh kita, maka agendanya di sini sudah tidak lagi agendanya kita menjelaskan materi. Tapi di sini saya tekankan unjuk pengetahuan mereka, kemudian unjuk refleksi atau peer review gitu ya, review sebaya di sini, dan kita melakukan konfirmasi. Ini salah satu metode yang kita pakai. Tapi kalau pakai metode student center lain juga bisa gitu ya, tidak hanya dengan ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini hanya sekedar contoh yang saya lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, waktu yang saya gunakan untuk mahasiswa itu lebih banyak dibandingkan dengan untuk saya menjelaskan materi. Mungkin sekitar 30% dari total video conference ini adalah panggung saya. Tapi sisanya 70% itu adalah panggung mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu dengan maksud seperti ini, dengan maksud Bapak Ibu sekalian, supaya lebih student center active learning, baik pada tatap maya maupun pada proses pembelajaran mandiri melalui aktivitas pembelajaran yang bersifat asinkronus ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan contoh RPS ini dapat memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Matriks ini adalah sesuai dengan matriks yang saya pakai dalam
model desain sistem pembelajaran blended yang saya buat. Tapi masalah matriks sebenarnya aturan dari Permendikbud sendiri tentang RPS kan yang penting bukan matriksnya. Bisa deskriptif, bisa matriks, tapi yang penting unsur-unsur dari sistem pembelajaran itu ada. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Boleh dimodifikasi, boleh dirubah seperti ini. Oke, saya tunjukkan sekali lagi seperti ini tampilannya. Ya, silahkan Bapak Ibu perhatikan. Oke, ini yang untuk learning point yang pertama, Bapak. Nah, saya turunkan ke bawah untuk learning point yang kedua. Gitu ya. Ini lihat yang ini, di sini dulu, baru nanti sini dan ke sini. Nah, kemudian ini learning point yang ketiga, dan ini learning point yang keempat. Bapak dan Ibu sekalian, nah, sampai selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dengan saya di YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.